Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pinanda dengan NIM 241151068. Di sini saya akan membahas tentang analisis BP atau yang disebut Break Even Point sebagai alat bantu perencanaan laba pada PT FSCM Manufacturing Tbk. Apa sih analisis Break Even Point atau BP? BP merupakan suatu teknik analisis yang digunakan oleh manajemen untuk mengetahui keadaan di mana perusahaan tidak mengalami kerugian maupun mengalami laba. Analisis break-even point digunakan untuk mengetahui hasil penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Manajemen memerlukan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar merencanakan laba perusahaan. Dengan diketahuinya titik impas atau break-even point, manajemen dapat menentukan jumlah produksi atau penjualan yang harus dilakukan sesuai target laba yang ingin dicapai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan fokus pada organisasi di PT FSCM Manufacturing. Analisis data melibatkan analisis titik impas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perusahaan mencapai titik impas, margin of safety positif, dan penjualan yang tidak melebihi target pada tahun 2022. Selain itu, penjualan yang diproyeksikan sebesar 3 miliar 552 juta dan keuntungan sebesar 1 miliar 136 juta 751.286 rupiah, menunjukkan performa keuangan yang sukses. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar perusahaan meningkatkan kinerja dan meningkatkan efektivitas penjualan untuk mencapai laba yang diinginkan. Di sini saya akan membahas latar belakangnya. Perkembangan dunia pada saat ini membuat pengusaha harus semakin pandai dalam menerapkan strategi yang tepat untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Menurut Purchasing Manager Index TM 2022, di tahun 2022, kondisi manufaktur Indonesia mengalami kenaikan setiap bulannya. Akan tetapi, di 2022, pula menjadi saksi penurunan manufaktur Indonesia. Masih menunjukkan titik terendah sejak tahun 2019. Angka tersebut masih tergolong angka rendah dari angka standar yang telah ditetapkan, ialah 60%. Lemahnya permintaan produk lokal yang menjadi salah satu penyebab penurunannya tingkat manufaktur di Indonesia menurut Widja 2019. Segala sesuatu tentunya memiliki tujuan, begitu pula dengan bisnis. Tujuan bisnis yang paling utama yaitu mendapat keuntungan atau laba menurut Ahmad 2019 dan menurut Santa 2011. Dalam persaingan, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan itu sendiri dapat dipengaruhi oleh tingkat mutu yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan itu sendiri, yang meliputi kualitas produk, harga, serta ketetapan pengiriman. Semakin tinggi tingkat mutu, kualitas produk, harga, serta ketetapan pengiriman, semakin tinggi tingkat mutu yang diberikan pengusaha kepada pelanggan, maka akan semakin tinggi tingkat terpenuhinya kebutuhan pelanggan, yang biasa ditanyakan oleh tingkat kepuasan pelanggan. Pada bisnisnya, para pemilik perusahaan harus memanfaatkan dengan baik sumber-sumber kekayaan yang berasal dari hasil penjualan produk. Hasil dari penjualan produk inilah yang nantinya akan dikelola keuangannya oleh manajemen. Tolak ukur suatu usaha dapat dikatakan baik yaitu dengan melihat kesuksesan usaha melalui kinerja keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Pencapaian keberhasilan suatu perusahaan salah satunya didukung oleh pemahaman tentang keuangan yang dimiliki oleh manajemen. Perencanaan usaha yang dapat dilakukan para manajemen yaitu manajemen melakukan perencanaan terhadap laba serta bagaimana mengelola keuangan usaha yang baik sehingga usaha ini bisa terus maju, berkembang, dan tetap bertahan terutama di era pertumbuhan canggihnya teknologi. Tujuan dari suatu usaha adalah untuk memperoleh keuntungan laba dari kegiatan usaha yang telah dilakukannya. Laba merupakan inti dari sebagai hal yang ingin dicapai oleh perusahaan. Laba mencerminkan kinerja dari suatu perusahaan dalam periode tertentu.
dan menjadi dasar untuk mengambil tindakan yang tepat bagi kelangsungan perusahaan. Langkah dalam mencapai hal tersebut, pihak manajemen membutuhkan suatu alat atau pedoman untuk menafsirkan laba secara tepat sehingga perusahaan dapat terus melangsungkan kegiatan operasional dan dapat terus berkembang. Manajemen membutuhkan suatu analisis yang tepat terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laba. Salah satu analisis yang dapat digunakan adalah analisis BEP atau break-even point. Menurut Jarwanto dalam Rusdiana 2014, break-even point adalah suatu keadaan impas di mana hal ini terjadi apabila telah disusun perhitungan laba dan rugi suatu periode tertentu. Perusahaan tidak mendapat keuntungan dan tidak menderita kerugian. Analisis break-even point digunakan untuk melihat perusahaan dalam kondisi tidak mendapatkan laba dan tidak mengalami sebuah keputusan seperti menarik produk dari pasaran atau memilih untuk mengembangkan produk untuk melanjutkan atau menutup perusahaan. PT FSCM Manufacturing Indonesia merupakan anak perusahaan dari Astra Autoparts yang bergerak dalam bidang supply chain. Salah satu produk utama yaitu drive chain atau rantai motor. Sejak awal berdirinya perusahaan berada di dalam masa yang menguntungkan, di mana perusahaan dapat memproduksi lebih dari 20 juta rantai setiap tahunnya. Akan tetapi, perusahaan mengalami penurunan produksi rantai sejak tahun 2018. Berikut grafik jumlah produksi PT FSCM Manufacturing Indonesia tahun 2018 sampai 2022. Grafik 1, jumlah produksi rantai PT FSCM Manufacturing Indonesia 2018 sampai 2022. Sumber ini dapat dari PT tersebut, PT FSCM Manufacturing Indonesia. Dari hasil wawancara total penjualan di tahun 2022, perusahaannya hanya memproduksi sebesar 10.942.107. Angka tersebut terbilang sangat rendah tahun-tahun sebelumnya, sebab perusahaan mampu menghasilkan sekitar 1.500.000 setiap bulannya, dengan total 12 juta setiap tahun. Menurunnya angka penjualan perusahaan disebabkan karena penurunnya peminat masyarakat terhadap sepeda motor yang menggunakan rantai. Dalam penentuan kembali harga pokok produksi sangat diperlukan untuk memperbaiki kondisi perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan karya ilmiah yang berjudul Analisis BEP atau Break-even Point sebagai alat bantu perencanaan laba pada PT FSCM Manufacturing. Tujuan dari penelitian PT FSCM Manufacturing ini berdasarkan rumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini. Maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: menganalisis break-even point pada PT FSCM Manufacturing dan menganalisis jumlah volume penjualan pada PT FSCM Manufacturing pada tingkat laba yang direncanakan. Di sini ada klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya diperlukan untuk mengembangkan data biaya yang dapat membantu manajemen dalam mencapai tujuannya. Dalam menentukan break-even point menurut Koirah dan kawan-kawan 2016, maka biaya dalam perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Klasifikasi biaya dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada fixed cost atau biaya tetap. Menurut Hansen dan Mowen 2016, biaya tetap adalah biaya yang selalu tetap, tidak terpengaruh oleh volume penjualan, melainkan dihubungkan dengan waktu atau passion of time, sehingga jenis biaya ini akan selalu konstan selama periode tertentu. Sedangkan menurut Horgen 2012, biaya tetap tidak berubah secara total untuk jangka waktu tertentu, sekalipun terjadi perubahan yang besar atas tingkat aktivitas atau volume terkait berproduksi atau tidaknya perusahaan. Biaya ini dikeluarkan. Adapun yang termasuk biaya tetap misalnya biaya depresi, biaya sewa, biaya gaji, biaya asuransi tenaga kerja, dan asuransi gedung. Dari beberapa pengertian di atas
dapat ditemukan biaya tetap adalah biaya yang selalu tetap atau tidak terpengaruh oleh perubahan volume. Yang kedua ada variable cost atau biaya variabel. Menurut Hansen dan Mowen 2016, biaya variabel merupakan jenis biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume. Biaya variabel ini tercermin dalam jumlah total bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output, sementara biaya tetap tidak berubah saat terjadi perubahan output. Biaya variabel merupakan berubah sesuai dengan perubahan output. Oleh karena itu, biaya variabel naik ketika output naik dan akan turun ketika output turun. Adapun yang termasuk biaya variabel misalnya biaya-biaya langsung terkait dengan biaya tenaga kerja langsung. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditemukan biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume. Yang ketiga ada semi variable cost atau biaya semi variabel. Menurut Hansen dan Mowen 2016, biaya semi variabel adalah jenis biaya yang sebagian biaya variabel dan sebagian biaya tetap. Unsur biaya tetap merupakan jumlah minimum untuk penyediaan jasa, sedangkan unsur biaya variabel merupakan bagian dari biaya yang dipengaruhi oleh perubahan volume aktivitas. Sedangkan menurut Khoireah dan kawan-kawan 2016 menjelaskan biaya variabel termasuk biaya campuran yaitu biaya yang memiliki komponen variabel dan tetap, misalnya biaya listrik yang digunakan untuk gedung dan untuk pemeliharaan mesin. Adapun yang termasuk biaya semi variabel yaitu biaya operasional, biaya administrasi dan umum, biaya perawatan dan biaya perbaikan. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditemukan biaya semi variabel adalah biaya berubah tidak sebanding dengan perubahan volume. Di sini ada analisis data. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu. Berikut biaya overhead pabrik tetap untuk produk rantai motor tipe 420 pada tahun 2022. Di sini ada biaya tetap produksi rantai motor tipe 420 tahun 2022 pada PT FSCM Manufacturing Indonesia. Di sini ada biaya gaji dan upah sebesar Rp787.464 Biaya penyusutan terbagi menjadi 4, yaitu ada biaya penyusutan gedung sebesar Rp29.835.718 dan ada biaya penyusutan perlengkapan kantor sebesar Rp21.407.898, biaya penyusutan mesin sebesar Rp71.956.391, dan ada biaya penyusutan peralatan kantor sebesar Rp12.618.232. Di sini ada biaya safety FI sebesar Rp26.922.313. Di sini juga ada biaya penelitian dan pengembangan terbagi menjadi satu, yaitu ada FAOH atau R&D test analisis sebesar Rp33.025.000, dan ada biaya pemeliharaan dan perbaikan. Di sini ada biaya IM factory equipment sebesar Rp7.306.933, dan ada biaya IRAM machinery sebesar Rp227.538.725, dan ada juga biaya IRAM building sebesar Rp7.829.996. Di sini juga ada biaya transportasi sebesar Rp129.248.658, dan di sini juga ada biaya asuransi sebesar Rp347.191.707. Dengan jumlah biaya tetap produksi rantai motor tipe 420 tahun 2022 terdapat jumlah sebesar Rp1.702.329.034. Pemaparan PPT selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Lintang. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Lintang akan melanjutkan pembahasan tentang analisis BEP sebagai alat bantu perencanaan laba pada PT FSCM Manufacturing Tbk. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang merubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Terdapat biaya pemakan material baik di area produksi maupun di area non-produksi, dan listrik yang digunakan saat pembuatan rantai motor tipe 420 pada tahun 2022. Total pembebanan biaya variabel pada produk rantai ini adalah sebanyak hampir 937 juta. Berikut variabel yang tercatat di PT FSCM Manufacturing Indonesia untuk rantai motor tipe ini. Ada tabel di sebelah kanan di PPT ya. Untuk jenis biaya bahan baku, jumlah dalam rupiahnya adalah 449.362.378. Terus biaya consumable material dan tools 664.099.653. Terus biaya yang selanjutnya biaya expendable material dan tools 49.861.640. Terus biaya pengemasan produk sebesar 27.211.535. Terus ada biaya R&D expense sebesar 43.778.654. Total jumlah rupiah semuanya berjumlah 1.234.313.860. Berikutnya ada semi variabel. Menurut Muyadi 2016, biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki unsur tetap dan variabel di dalamnya. Unsur biaya yang tetap merupakan jumlah biaya minimum untuk menyediakan jasa, sedangkan unsur variabel merupakan bagian dari biaya semi variabel yang dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Untuk kepentingan analisis, pemisahan biaya semi variabel dilakukan dengan menggunakan metode least square. Terdapat biaya pemakaian semi variabel baik di area produksi maupun non produksi yang digunakan saat pembuatan rantai motor tipe 420. Di sebelah sampingnya ada biaya semi variabel produksi rantai motor tipe 420 tahun 2022. Untuk jenisnya biaya pemakaian listrik dan biaya pemakaian air. Untuk biaya pemakaian listrik sebesar 79.226.439, sedangkan dengan jumlah biaya pemakaian air berjumlah 4.930.645. Untuk total keseluruhan jumlahnya adalah 84.157.084. Biaya pemakaian listrik. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dilakukan pemisahan biaya listrik dengan metode least square sebagai berikut. Perhitungan biaya semi variabel pada biaya listrik dari bulan Januari sampai Desember tahun 2022. Untuk total daya listriknya, totalnya adalah 109.391, sedangkan dengan untuk biaya listrik totalnya adalah 79.226.439. Berdasarkan perhitungan metode least square, Y sama dengan A plus BX, maka harus mencari nilai B dan A terlebih dahulu dengan cara berikut. Di sini ada rumus dan didapatkan hasil dari perhitungan rumus tersebut sebesar 2.652.039. Untuk kesimpulan
Biaya listrik tahun 2022 terdiri atas biaya tetap sebesar 2.652.039 dan biaya variabel sebesar 79.226.439 dikurangi 2.652.039, terus didapatkan hasil 76.574.400. Perhitungan biaya semi variabel pada biaya air dari bulan Januari sampai Desember. Untuk daya air ditotalkan 8.793 dan rata-rata per bulannya 733. Sedangkan biaya air ditotalkan 4.930.645 dengan rata-rata per bulannya tuh 410.887. Terus di samping ini ada perhitungan rumus. Kesimpulan dari rumus yang tadi itu dia didapatkan hasil 1.694.702. Kesimpulannya, biaya air tahun 2022 terdiri atas biaya tetap sebesar 1.694.702 dan biaya variabel sebesar 4.930.645 dikurangi 1.694.701 dan didapatkan hasil sebesar 3.235.944. Hasil perhitungan biaya semi variabel tahun 2022. Untuk pemakaian listrik biaya tetapnya 2.652.39. Terus ada biaya variabel sebesar 76.574.400. Terus jumlahnya adalah 79.226.439. Terus di bawahnya ada biaya tetap dari pemakaian air sebesar 1.694.702. Terus untuk biaya variabelnya sebesar 3.235.943 dan jumlah keseluruhannya adalah 4.930.645. Dan untuk jumlah biaya tetap dari pemakaian listrik dan pemakaian air sebesar 4.346.741. Untuk jumlah biaya pemakaian listrik dan pemakaian air dari biaya variabel sebesar 79.810.343 dan jumlahnya adalah 84.157.084. Dan selanjutnya ada hasil rekapitulasi biaya tahun 2022. Langkah berikutnya yaitu melakukan rekapitulasi terhadap seluruh biaya ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Berikut hasil dari rekapitulasi semua biaya pada PT FSCM Manufacturing Indonesia Tbk, yaitu hasil rekapitulasi biaya tahun 2022. Terdapat ada tabel di samping sebelah kanan PPT. Terus yang selanjutnya volume penjualan, harga jual dan pendapatan. Analisis break even point sangat dipengaruhi oleh besaran hasil penjualan dan juga besaran harga jual. Volume dan harga jual merupakan salah satu faktor penting untuk terjadinya titik impas ataupun untuk perencanaan laba. Dari hasil penelitian di PT FSCM Manufacturing Tbk diperoleh data volume, penjualan serta data harga jual per unit untuk rantai tipe 420 yang dapat dilihat pada tabel bawah ini. Untuk pendapatannya sebesar 3.776 juta. Terus untuk harga jual per unitnya tuh 40.000. Untuk volume penjualannya 94.400 unit. Untuk selanjutnya
Perhitungan BEP dilakukan untuk mengetahui jumlah penjualan minimum dan besarnya penurunan realisasi penjualan dari anggaran penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian pada setiap tahunnya. Pedoman dalam perhitungan ini mengacu pada data penjualan, biaya tetap, dan biaya variabel. Berikut merupakan data yang dibutuhkan untuk perhitungan BEP. Untuk data penjualan, biaya tetap, dan biaya variabel tahun 2022 penjualannya sebesar 3.776.000.000. Untuk biaya tetapnya 1.706.000.000. Terus biaya variabelnya 1.314.124.203. Untuk materi selanjutnya, perhitungan contribution margin atau CM ya. Langkah yang harus dilakukan selanjutnya setelah menghitung pemisahan biaya yaitu menghitung contribution margin. Digunakan untuk mengetahui perubahan tingkat penjualan terhadap kontribusi laba. Berikut ini merupakan perhitungannya. Contribution margin sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel. Untuk biaya penjualannya sebesar 3.776.000.000 dikurangi biaya variabel sebesar 1.314.124.203 dan didapatkan hasil 2.461.875.797. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa produk yang telah dijual mampu memberi kontribusi laba sebesar 2.461.875.797 pada perusahaan. Untuk selanjutnya, perhitungan contribution margin ratio. Langkah selanjutnya setelah menghitung contribution margin yaitu menghitung contribution margin ratio. Pada penelitian ini, contribution margin ratio digunakan untuk mengetahui persentase perubahan tingkat penjualan terhadap kontribusi laba. Berikut ini merupakan perhitungannya. Contribution margin dibagi penjualan. Untuk contribution marginnya untuk sebesar 2.461.875.797 dibagi harga penjualan sebesar 3.776.000.000 dan didapatkan hasil 65%. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa produk yang telah dijual mampu memberi kontribusi laba sebesar 2.461.875.797 pada perusahaan. Yang selanjutnya, perhitungan BEP. Langkah adalah menghitung BEP di mana keadaan perusahaan tidak mendapatkan laba maupun rugi BEP dalam rupiah pada tahun 2022. Terjadi pada 3.020.799.978. Pada kondisi ini, bahwa angka penjualan pada tahun 2022 adalah 3 miliar. Yang selanjutnya, perhitungan BEP. Langkah adalah menghitung BEP di mana keadaan perusahaan tidak mendapatkan laba maupun rugi BEP dalam rupiah pada tahun 2022. Terjadi pada 3.020.799.978. Pada kondisi ini, bahwa angka penjualan pada tahun 2022 adalah 3.776.000.000. Perusahaan memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Kondisi di mana angka penjualan lebih besar dari nilai BEP adalah perusahaan mendapat keuntungan. Perhitungan BEP dapat diperjelas lagi melalui BEP per unit
agar dapat memudahkan pengusaha dalam melihat kemajuan usahanya. Berikut ini merupakan perhitungan BEP per unit yang diambil melalui salah satu produk PT FSCM Manufacturing Tbk, yaitu rantai motor tipe 420. BEP per unit sama dengan total biaya dibagi harga jual, di mana total biaya sebesar 3.799.978 dibagi harga jual sebesar 40.000, dan didapatkan hasil dari perhitungan tersebut 75.520 unit. Berdasarkan perhitungan di samping kiri menunjukkan bahwa BEP per unit untuk produk rantai motor tipe 420 adalah 75.520 unit. Margin of safety atau margin pengaman digunakan untuk menentukan dan memberikan gambaran kepada manajemen perusahaan mengenai seberapa jauh kemampuan mereka dalam menurunkan penjualan atau hasil penjualan tertentu boleh turun agar perusahaan tidak menderita kerugian. Berikut ini merupakan perhitungannya. Anggaran penjualan tahun 2022. Untuk pendapatan rantai 420, anggarannya sebesar 3.967.400. Untuk realisasinya sebesar 3.776.000.000. Selisihnya 109. Nah, setelah mengetahui anggaran penjualan, berikut ini merupakan perhitungan margin of safety. Margin of safety persentase di mana anggaran penjualan dikurangi BEP dibagi anggaran penjualan dan dikalikan 100%. Dan untuk margin of safety rupiah didapatkan hasil dalam rupiah itu sebesar 946.240.022. Jadi margin of safety menunjukkan jarak antara penjualan yang direncanakan dengan penjualan pada titik impas. Dengan demikian, margin of safety juga menggambarkan batas jarak, di mana kalau berkurangnya penjualan melampaui batas jarak tersebut, perusahaan akan menderita kerugian. Dari hasil perhitungan di samping diperoleh tingkat margin of safety tahun 2022 sebesar 23,85%, yang berarti bahwa pada tingkat penjualan dan struktur biaya yang ada, jumlah maksimum penurunan target pendapatan penjualan yang tidak menyebabkan perusahaan mengalami kerugian adalah sebesar 946.240.022 rupiah. Perencanaan penjualan pada tingkat laba yang diharapkan. Salah satu cara agar perusahaan mendapatkan laba adalah dengan cara perusahaan harus mampu menjual hasil produk atau jasanya melebihi dari jumlah penjualan BEP. Sebuah perusahaan terlebih dahulu harus mengetahui betapa target laba yang harus dicapai. Jika perusahaan ingin melakukan perencanaan penjualan, manajemen PT FSCM Manufacturing Indonesia terbuka dalam menargetkan penjualan yang akan diperoleh perusahaan. Untuk tahun 2022, perusahaan telah menargetkan penjualan sebagai berikut. Untuk tahun 2022, penjualannya 3.967.040.000. Untuk biayanya 3.020.799.978, dan target labanya adalah 946.240.022. Perencanaan penjualan menentukan pendapatan yang dibutuhkan agar mencapai tingkat laba yang diharapkan lebih terkontrol. Berdasarkan perhitungan di atas, perusahaan dapat memperoleh target penjualan tahun 2022 sebesar 3.967.040.000, dan pada tahun 2022 ini perusahaan memperoleh penjualan sebanyak 3.776.000.000.
Pada nilai tersebut terlihat perbedaan di mana nilai penjualan lebih kecil dari nilai targetnya. Maka dapat disimpulkan bahwa target laba perusahaan belum dapat melampaui nilai yang ditargetkan. Jadi kesimpulan dari PPT kami yang membahas analisis BEP sebagai alat perencanaan laba pada PT FSCM Manufacturing Tbk tahun 2022 adalah break even point dalam rupiah pada tahun 2022 terjadi pada 3.799.978, di mana dalam keadaan ini perusahaan tidak mendapatkan laba ataupun rugi. Selama tahun 2022 menunjukkan bahwa penjualan yang diperoleh perusahaan sudah mampu menutupi keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Margin of safety pada tahun 2022 menunjukkan hasil positif, artinya perubahan mengalami keuntungan. Terus yang kedua, perencanaan penjualan pada tahun 2022 perusahaan dapat menghasilkan target penjualan maksimal sebesar 3.967.040.000, tetapi realisasi penjualan yang diperoleh di tahun 2022 sebesar 3.776.000.000, bahwa perusahaan belum mencapai target penjualan yang diinginkan. Mungkin segitu saja untuk pembahasan dari analisis BEP sebagai alat perencanaan pada PT FSCM Manufacturing Tbk tahun 2022. Mohon dimaafkan bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.